Tapi Roy ini salah satu anak indigo ya? Iya, indigo, bener. Bener ya? Bener. Bener ya? Indigo apa sih Roy? Jadi indigo tuh banyak macam kan, ya. Indigo humanis, spiritual, konseptual, sama artis. Oh gitu. ya, baru duduk di sini Ustadz Faisal dijelasin indigo loh. Indigo juga ya. Kamu indigo apa nih? Aku indigo yang humanis gitu. Indigo humanis tuh gini, nggak tega nolongin. Jadi punya jiwa yang suka nolongin makhluk hidup atau orang lain seperti itu. Jadi indigo tuh macem-macem. Ada indigo artis. Artis tuh bukan artis bintang film atau apa. Artis ya? art gitu. Bisa ngelukis lah, bisa artis tuh bisa nari segala macam, dancer itu indigo juga. Konseptualis itu kayak yang matematika banget, semua dibikin konseptualis seperti itu. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard Lee nampaknya masih penasaran dengan perihal gaib kegaiban, perihal dukun perdukunan, dan kini dia mengundang seorang indigo, yaitu Roy Kiyoshi yang cukup terkenal sebagai artis dan malang melintang dunia pertelevisian tanah air. Dan ternyata Dr. Richard Lee juga ingin diterawangkan bagaimana, apakah dukun-dukun yang selama ini sakit hati kepadanya menyantet dia. Nah, bagaimanakah tindakan dari Roy Kiyoshi melihat aura dari Dr. Richard Lee? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jiwa ya? Roy, coba saya nih Roy. Apa nih Roy? Saya Roy. Enggak ada apa-apa, serius. Beneran aman. Nggak ada yang kirimin saya penyakit. Trademarknya dokter tuh kayak gini jadinya. Nggak bisa diubah-ubah, udah kayak begini aja. Dengan udah lekat erat dengan. Nggak ada bayangan apa gitu, Enggak saya sih, diikutin apa gitu. Jauh, nggak ada kayak ya, gitu. bersih ya. Bersih. Ya, Dr. Richard Lee kita tahu banyak membuat para dukun sakit hati. Para dukun yang diundang kepada Dr. Richard Lee diawali dari Samsudin. Dia sakit hati karena tiba-tiba diajak pembuktian, dan Samsudin juga dicecar pertanyaan kritis dari Dr. Richard Lee sampai kepepet-pepet, sampai dia tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya banyak terungkap kejanggalan dan triknya. Dr. Richard Lee yang kritis sebagai dokter akhirnya juga mengatakan bahwasanya dia menyesal, dia sedih kenapa dokter yang sekolahnya mahal-mahal kalah sama perdukunan abal-abal. Hal ini membuat Samsudin juga geram, dan Samsudin mengatakan bahwa Dr. Richard ini pintar tetapi tidak beradab. Kemudian yang kedua, Jindan dan pengacaranya Firdaus Oyobo juga sakit hati karena di situ dibongkar bahwa Jindan ini takut suntik, ditantang untuk menusuk jarum suntik ke tubuhnya. Jindan tidak berani karena takut jarum suntik, dan akhirnya Firdaus Oyobo dan Jindan meminta podcast itu tidak ditampilkan. Namun ternyata tetap ditampilkan dan berujung somasi dan laporan kepolisian dari Firdaus Oyobo. Nah, memang lucu jika dukun itu bisa nyantet. Kenapa kok pakai lapor-lapor polisi segala, guys? Dan Dr. Richard juga sempat tumbang setelah mengundang beberapa dukun. Dia bahkan mengaku sempat akan meninggal dunia, tetapi bukan karena santet, tetapi karena mah dan vertigonya. Dia pun tumbang dan dibawa ke rumah sakit. Hal itu seperti diceritakan kepada Uya Kuya. Karena itulah kemudian dia mengundang si indigo Roy Kiyoshi. Namun ternyata setelah diterawang oleh Roy Kiyoshi, Dr. Richard tidak ada apa-apa katanya. Kantornya juga bersih-bersih saja, dan badannya juga tidak ada yang mengikuti sama sekali, apalagi santet-santet yang dikirim oleh para dukun.
Karena katanya Jakarta juga sudah jarang. Makhluk halus pun takut dengan kerasukan orang-orang. Jadi sekarang jin yang takut kerasukan manusia. Kalau di Jakarta, karena manusianya sudah banyak yang kerasukan dirinya sendiri. Jinnya menyingkir guys dari Jakarta. Mungkin begitu kata Roy Kiyoshi. Jiwa ya? Tahu. Roy, coba saya nih Roy. Apa nih Roy? Saya Roy. Enggak ada apa-apa, serius. Beneran aman. Nggak ada yang kirimin saya penyakit. Enggak, trademarknya dokter tuh kayak gini jadinya. Nggak bisa diubah-ubah, udah kayak begini aja. Dengan udah lekat erat dengan Nggak ada bayangan apa gitu, Enggak saya sih, enggak. diikutin apa gitu. Jauh, enggak ada ada kayak ya, gitu. bersih ya. bersih. Nah, simak saja beberapa potongan-potongan penting dari podcast Dr. Richard dengan Roy Kiyoshi. Jangan lupa like, subscribe, and komennya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tapi nggak mengurangi kemampuan spiritualnya nggak? Enggak. Ya ngapain kamu vegan kalau kayak gitu? Bener, ngapain sih? Kalau nggak mengurangi kemampuan spiritual kamu. Nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Bukan masalahnya itu ya. Oke. Ini Roy ini kan kalau aku nggak salah ya, aku jujur ya, aku nggak ngikutin Roy itu 100% ya. Tapi Roy ini salah satu anak indigo ya. Iya, indigo, bener. Bener ya? Bener. Bener ya? Indigo apa sih Roy? Jadi indigo tuh banyak macam kan, ya. Indigo humanis, spiritual, konseptual, sama artis Oh gitu. ya, baru duduk di sini Ustadz Faisal dijelasin indigo loh. Indigo juga ya. Kamu indigo apa nih? Aku indigo yang humanis gitu. Indigo humanis tuh gini, nggak tega nolongin. Jadi punya jiwa yang suka nolongin makhluk hidup atau orang lain seperti itu. Jadi indigo tuh macem-macem. Ada indigo artis. Artis tuh bukan artis bintang film atau apa. Art artis ya? art Ya. gitu. Bisa ngelukis lah, bisa artis tuh bisa nari segala macam, dancer itu indigo juga. Konseptualis itu kayak yang matematika banget, semua dibikin konseptualis seperti Oke. itu. Nah, aku kebetulan yang humanis, yang suka nolongin makhluk hidup, nolongin burung, nolongin orang, balikin ke habitat, kayak nolongin gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kan itu menjadi sesuatu hal yang kalau indigo cuma yang seperti itu punya, jadi kan hal yang normal ya sebenarnya. Kalau misalnya Lebih ngebantuin orang juga empati, banyak. lebih simpati terhadap makhluk hidup. Tapi di atas orang lain ya Di seperti atas itu. orang Ya. lain. Di atas Dan, orang lain. kelihatan kalau indigo tuh emang pola pikirnya juga kayak agak mencrat-mencrat gitu, flight of idea gitu. Mencrat gitu pola pikirnya. Terus udah gitu indigo humanis itu bisa ngerasain orang lain lebih peka dibanding orang biasa. Kemudian juga ini kan bisa ngeliat-ngeliat. Semua indigo itu empat-empatnya bisa melihat dimensi lain. Bisa ngelihat. Bisa ngeliat Dan kamu dimensi bisa lain. melihat dimensi lain. Betul sekali, makhluk